Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di program Belajar Tahsin Metode Aska. Mudah-mudahan dengan program ini dapat membantu kita mendapatkan bacaan yang tartil. Insya Allah, semana ada upaya, di situ ada jalan. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Jika kita punya kemauan yang kuat untuk belajar, maka akan terbuka jalan mendapatkan bacaan yang tartil insya Allah. Baik pemirsa sekalian, di episode yang lalu kita sudah mengupas surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah ini kita sudah keluarkan bacaan-bacaan matnya. Yang mesti pemirsa ingat adalah saya akan terus mengulangi tentang materi mat ini karena sangat penting sekali dalam bacaan Al-Quran. Bahkan saya bisa bilang mungkin hukum yang dominan di dalam ayat suci Al-Quran adalah mat, ya, hukum mat. Di mat ini banyak sekali nih. Dan ternyata permasalahan juga sama. Banyak juga di permasalahan mat. Ya, banyak di permasalahan mat, bacaan panjang. Banyak nih orang yang baru belajar, bacaan panjangnya dibaca pendek atau sebaliknya, bacaan pendek dibaca panjang. Maka di episode ini juga saya ingin mengulangi lagi bacaan mat di surat yang lain. Biar apa? Biar pemirsa terbiasa membaca bacaan dengan betul, baik bacaan yang pendek atau bacaan yang panjang atau bacaan mat. Di sini akan saya ulangi lagi. Jangan lupa pemirsa, 3 pasangan. Huruf mat itu ada 3 ya. Ada alif, ada ya sukun, ada waw sukun. Tapi jangan lupa ada pasangannya ya. Kalau dia nggak ketemu pasangannya, maka nggak boleh dibaca panjang. Yang pertama, fathah dengan alif. Ini udah baku nih ya. Fathah dengan alif, atau kalau kita lihat misalnya di Al-Quran ada apa? Fathah berdiri. Banyak kita temukan ya. Terus yang kedua, kasroh dengan ya sukun. Atau kalau kita lihat di Al-Quran banyak kita temukan kasroh berdiri. Dan terakhir ada doma dengan waw sukun. Ya, itu juga kita temukan juga banyak. Dan di sini domah terbalik. Ya, ini bacaan 3 nih, bacaan panjangnya ya. Baik, pemirsa sekalian, kita akan coba lihat surat yang lain, surat yang mudah-mudah saja ya. Kita buka surat Al-Falaq dan An-Nas. Dua surat pamungkas tuh ya. Kita akan lihat bacaan panjangnya di kedua surat tersebut. Baik, pemirsa, saya akan dibuka Qurannya. Kita akan baca surat Al-Nas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kita tulis pemirsa, ayat per ayatnya ya. Pertama, kita langsung inventarisir bacaan yang panjang. Qul a'udzu, ya. A'udzu. Ya. A'udzu bi rabbin nas. Nah. Oke. Ayat pertama nih. Qul a'udzu
A'udzu birabbin nas. Ayat kedua, Malikin nas. Ayat ketiga, Ilahin nas. Ayat keempat, Min syarril waswasil khannas. Kita hanya menulis yang panjang saja ya, bacaan yang ada, bacaan panjangnya, nggak satu ayat penuh nggak, ya. Baik, kita lanjut nih. A'udzu birabbin nas, kita akan lihat. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Fi rinnas minal jinnati wan nas, ya. Minal jinnati wan nas. Nah, ini pemirsa ya. Insyaallah setelah break, jeda berikut ini kita akan coba inventarisir, akan kita tandai nih bacaan-bacaan panjang di ke-6 ayat surat An-Nas. Ini yang saya tulis ayat yang ada bacaan panjangnya. Jadi tidak saya tulis lengkap pemirsa ya, biar pemirsa bisa dipahami bersama. Jangan kemana-mana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita lanjut lagi di segmen kedua ini. Tadi di segmen pertama kita sudah menulis bacaan panjang yang ada di ayat surat An-Nas. Baik ayat 1 sampai ayat ke-6. Sekarang yuk kita coba cari bacaan panjangnya. Ingat pemirsa ya, rumusannya jangan lupa nih. Sebelum kita cari, rumusannya jangan lupa. Pasangannya. Huruf mat ada 3, ada alif, ada ya sukun, ada waw sukun. Jangan lupa pasangannya. Pastikan alif bertemu dengan siapa biar jadi panjang. Kalau dia nggak ketemu sama ini, maka enggak dibaca panjang. Fathah bertemu dengan alif, atau kalau kita lihat di Al-Quran, ada fathah berdiri ya, maka dibaca panjang, bacaan mat 2 harokat. Saya tambahin, 2 harokat, bukan 2 rakaat ya. 2 harokat, kalau 2 rakaat kelamaan nanti. Kehabisan napasnya, 2 harokat, 2 ketukan. Tuh, 2 harokat. Ya. Lanjut, kasrah dengan ya sukun. Di sini, ya. Dibaca panjang. I, ini A, ini I, ya. Atau kalau kita lihat di Al-Quran ada beberapa yang dia kasrah berdiri, ya. Terus yang terakhir, domah U dengan waw, U. Atau di beberapa kata ada domah terbalik. Itu dibaca panjang, ya. Baik, sekarang kita inventarisir bacaan mat di surat An-Nas. Di pemirsa nggak usah buka Quran juga, insya Allah udah pada hafal ya, surat An-Nas ya. Baik, kita inventarisir. Bismillah. Yang pertama, A'udzu. Ada di sini pemirsa? Ya betul. Ada dhamma dengan waw sukun. A'udzu. Ingat 2 rakaat. A'udzu. A'udzu. Jangan kebalik. Jangan a'udzu. Kebalik. Atau a'udzu. Ya salah. Fokuskan sama harokat dan huruf matnya. Dhamma dengan waw sukun. Bagus. Selanjutnya. Birabbin nas, ada nggak panjang? Birabbin nas, ada ya? Ada fathah di sini, ada alif. Ya, birabbin nas ya. Ustadz, itu bukannya kalau kita baca Quran panjangnya lebih Ustadz. Itu nanti pembahasan bab lain. Tapi sekarang kita fokuskan dengan bacaan mat dulu yang 2 harokat ya. Lanjut ayat kedua. Malikin nas. Malikin nas. Ada pemirsa? Ya, di nas ya. Malikin nas. Tuh. Fathah bertemu dengan alif, maka dibaca panjang. 2 harokat atau 2 ketukan.
Ayat kedua, Malikin Nas. Ustadz bukannya Malik. Kalau Malik Al-Fatihah episode yang lalu ya. Sekarang Anas, Maliknya namanya pendek ya. Malikin Nas. Lanjut ayat ketiga. Ilahin Nas. Ada pemirsa? Ya. Nah nih. Fathah berdiri ya. Kita baca 2 harokat. Ilahin Nas. Ilahin Nas ya. 2 harokat di sini. Ilahin Nas. Itu dia. Ini 2. Lalu Nas. Ilahin Nas. Nas ya. Maka dia dibaca panjang juga 2 harokat. Itu ayat ketiga. Ayat keempat. Min syarril waswasil khannas. Waswasil. Nah. Fathah dengan alif ya. Waswasil. Nanti pemirsa enak nih kalau udah ketemu ritme seperti ini, buka surat apapun enak kajiannya ya. Kalau kita bahas semua nanti kesian hukum yang lain, nggak kebagian ya. Kayak 2 atau 3 surat saja. Waswasi, wasi ya, panjang. Mat ya. Khannas ya. Di sini baca panjang. Khannasi, nasi. Di sini 2, kita belum masuk ke waqaf belum. Kita fokuskan di bacaan ayat per ayat saja, nggak usah di waqaf dulu ya. Khannasi, nasi 2 ya. 2 harokat. Ayat kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Fi. Nah, ada kasrah dengan ya sukun. Fi suduri. Dhamma dengan wawu sukun. Fi suduri. Suduri ya, 2. Rinnas. Rinnas 2 ya, patah dengan alif. Ayat terakhir di An-Nas. Minal jinnati wan nas. Patah dengan alif. Minal jinnati wan nas. Itu pemirsa ya. Berarti udah berapa panjangnya tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah. 11 bacaan panjang di surat An-Nas. Setelah ini kita akan masuk ke surat Al-Falaq. Saya akan bacakan surat Al-Falaq. Ya, nanti setelah itu kita akan tulis bacaan surat Al-Falaqnya. Kita hanya fokus di bacaan panjang. Tidak semua ayat kita tulis. Kita baca. Sedang bisa buka mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kita udah bacain tuh Al-Falaq semuanya. Sekarang kita coba tulis bacaan panjang di surat Al-Falaq. Qul a'udzu ya, ini Al-Falaq. Kita kasih judul Al-Falaq. Ayat pertama. Qul a'udzu. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada lagi ayat kedua. Min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Wa min ayat ketiga. Min syarri ma khalaq. Ayat kedua. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin. Ya. Ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Ayat keempat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An naffatsati
ti. Na fa sa ti. Fil uqad yang terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini pemirsa ya. Kita sudah tulisin, nanti kita akan coba cross check ya, bacaan panjang seperti apa. Baik pemirsa, kita break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana, tetap di TV-mu. Baik pemirsa, kita berada di segmen terakhir di episode ini ya. Kita akan coba mengupas surat Al-Falaq, bacaan panjangnya. Tadi di segmen 1-2 An-Nas nih, kita udah bacain juga, udah kita tulisin juga, dan sudah kita keluarkan juga bacaan panjangnya. Tadi di segmen kedua akhir, Al-Falaq sudah dibacakan. Sekarang tinggal kita cari bacaan-bacaan panjang dalam surat Al-Falaq. Baik, ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada kata yang ada bacaan panjang, a'udzu. Di mana bacaan panjangnya pemirsa? Ya, betul. Doma dengan wawu sukun. A'udzu. Ya. A'udzu. Sama seperti surat An-Nas tadi, jangan sampai kebalik. Yang pendek dibaca panjang, kebalik. Yang panjang dibaca pendek. Panjang adalah panjang, pendek adalah pendek. Jangan sampai terbalik. Maka pastikan yang pendek nih, a sama zu nih. Jangan sampai dibaca kebalik. A'udzu. Jangan. Ya. Tetap. A'udzu. Ya, seperti itu. Lanjut, ayat kedua. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat pertama. Min syarri ma khalaq. Ya, ada fathah dengan alif. Ma khalaq. Ya, dia dua. Ayat ketiga. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Gha. Ya, fathah dengan alif pemirsa ya. Fathah dengan alif dibaca panjang. Ghasiqin. Gha dua harokat. Idza waqab. Dua harokat juga pemirsa. Baca panjang. Min syarri ghasiqin idza waqab. Idza waqab. Ya, ini dua harokat juga. Ayat keempat. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Panjang ya. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Dibaca panjang dua rakaat semuanya. Ayat terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin idza hasad. Nah, ini pemirsa nih. Ya, dibaca panjang di surat Al-Falaq. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 bacaan panjang dalam surat Al-Falaq pemirsa. Pemirsa sekalian, surat Al-Falaq dan An-Nas ini merupakan surat yang luar biasa. Ya, bahkan kalau kita telisik maknanya, kita lihat maknanya, ini merupakan surat yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk kita meminta perlindungan Allah dengan membaca dua surat ini. Maka dua surat ini dikatakan oleh para ulama al-mu'awwidataini. Ya, surat memohon, dengan surat ini kita bisa memohon perlindungan pada Allah. Kenapa? Kalau kita lihat tadi di An-Nas tuh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, nih yang pertama nih. Min syarril waswasil khannas. Aku berlindung dari waswas, bisikan. Yang bisikan siapa? Bisikan setan yang tidak terlihat. Tuh. Kita kalau mau terjauh dari bisikan setan, baca surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana bisikan ini membisikkan hati manusia. Oh, bayangin tuh. Maka kalau orang gampang tergoda sama setan, pasti jarang baca An-Nas tuh, pasti. Kalau dibaca An-Nas, Allah kasih benteng ke hati kita, biar hati kita itu jauh dari godaan setan. Tuh kalau pengen terlepas dari godaan setan, bisikan setan. Al-Falaq lebih dahsyat lagi. Kita baca ya.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada penguasa waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Allah buat. Tuh bayangin. Makanya kalau kita baca ini, mara bahaya jauh. Ya, musibah insya Allah jauh. Tuh, pertama tuh, min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bayangin, dari para penyihir kita jauh, gak bakal kena sihir dah. Orang kalau baca ini jauh dari santet, dari kiriman apalagi tuh, kiriman klinik jauh dah. Kalau baca surat Al-Falaq, ya, kejahatan tengah malam, min syarri ghasiqin idza waqab, jauh kalau kita baca Al-Falaq mah. Para penyihir, dukun-dukun, ya kan, ahli klinik-klinik tuh, klinis-klinis tuh yang ngirim-ngirim santet, jauh dah. Wah, yang luar biasa ya terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita dijauhkan dari kedengkian orang apabila dia dengki sama kita. Tuh, baca Al-Falaq. Makanya kalau kita amalkan dua muawwidhatain ini, dua surat ini, insya Allah hidup kita tenang. Godaan pasti ada, pasti ada. Karena dalam diri kita ini ada jin korinnya. Jin korin Allah utus untuk apa? Untuk menggoda kita, membisikkan kita. Itu tugasnya, SOP-nya begitu. Bahkan Nabi Muhammad pun ada jin korinnya. Tapi jin korin Nabi Muhammad Allah kasih hidayah, Allah kasih untuk menyeru kepada kebaikan. Hanya di Muhammad doang, kita mah kagak. Makanya baca nih Anas, kalau pengen jauh dari mara bahaya, kedengkian orang-orang yang iri, ya, kejahatan makhluk, baca Al-Falaq. Insya Allah dengan izin Allah, kita baca ini, kita yakin ini akan terlindungi kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pemirsa ya. Padahal simple banget loh. Baca Al-Falaq Anas. Waduh. Tapi lihat fadilahnya luar biasa betul. Maka mudah-mudahan pemirsa sekalian, kita berharap mudah-mudahan kita hidup di dunia ini hidupnya baik, hidupnya tenang, hidupnya selamat. Maka biar tenang dan selamat, jangan jauh-jauh daripada pemberi ketenangan dan pemberi keselamatan. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. InsyaAllah dengan itu semuanya Allah akan ijabah semua hajat dunia akhirat kita. Masih galau, masih suka hatinya galau, risau, kacau balau, deketin yang memberi ketenangan hati, InsyaAllah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Baik pemirsa sekalian, dapat terasa kita sudah berada di akhir episode. Terus dekati Allah, dekati Al-Quran, interaksi dengan Allah, interaksi dengan Al-Quran, terus ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kita akan bahagia di dunia dan pasti lebih bahagia di akhirat. Itu bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Billahi fasabil haq, fasabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.